Artinya dengan situasi di rumah ibu sudah tidak ada kepala keluarga? Nggak ada. Berarti di rumah tinggal siapa? Ibu? Ibu, mbak, adik kulo. Perempuan semua? Perempuan. Apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu tiap malam saya didatangi orang-orang itu yang tidak dikenal di dunia ini. lagi tidak terkenal. Kalau tidur di rumah dilarang, sing larang niku ditutupi rai. Ya, ditarik, kalau di rumah ditarik sama orang yang tidak dikenal. Soalnya wajahnya ditutup. Wajahnya ibu? Iya. Iya. Sana wajahnya, sananya kan. Mereka pakai topeng? Iya. Kulo timbang tanggal wengi kulo mendingan mati nang kali. Ya, keluhannya begitu, daripada saya lebih baik meninggal di sungai. Di sungai. Ini Bu, kejadian itu hanya sekali atau gimana Pak? Berulang kali. Berulang kali tiap malam. Berulang tiap malam. Sini ada semua daerah saya ini ada 40-an orang yang itu diperkosa. 10 orang satu desa? Iya. Lebih. Lebih? Saya selalu bilang itu saya dari perut tembakan dari bawah belum dengan kuat jadi di sini ada Jadi nggak ada tempat untuk minum, itu di dalam penjara satu. Berarti bisa dibilang Bapak ini cara minumnya itu air dikucurin, Bapak tadah pakai baju, dan Bapak peras buat minum? Iya, iya. Seperti itu Pak? Iya, iya. Sekitar berapa Pak di sana Pak? Yang di penjara tempat saya saja, Pekalongan saja ada 280 itu yang tercatat, yang saya ingat mencatat. Oh, semalaman ini dia oleh anjing-anjing liar. Berarti maaf, jenazah-jenazah ini sampai dimangsa oleh anjing liar? Iya. Nah, bagi teman-teman yang diperiksa, ini juga harus mengakui apa yang diucapkan oleh integratornya. Saudara jenderal ya, tidak Pak. Ya pukuli dulu, harus bilang iya. Semua orang yang diperiksa harus mengakui ya, harus ikut apa yang menjadi pertanyaan sana, apa maunya sana. Jelajah malam kali ini mendatangi beberapa wilayah di seputaran Pekalongan dan Pemalang untuk mencari saksi hidup tentang apa yang terjadi di wilayah yang merupakan kantong dari kaum kiri yang dianggap terlibat PKI. Di sini kami akan mengungkap bahwa mereka juga banyak mendapatkan ketidakadilan di tengah hukum yang tidak pasti terhadap lawan politik penguasa. Tidak dipungkiri PKI mungkin bersalah, tapi jangan juga menutup mata bahwa sebagian besar korban utamanya rakyat kecil yang tidak berpendidikan dan tidak mengerti mereka bergabung dengan organisasi yang arah dan tujuannya kemana. Semua ini bermuara pada konflik perang dingin yang menjadikan anak bangsa saling akibat pertikaian para pucuk pimpinannya. Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jajah Malam. Kita masih berada di Pemalang, tepatnya di desa Karangtalok. Ini masih nyambung ya dari episode yang sebelumnya, yang sudah diisi
dengan Bapak yang sudah bercerita tentang bagaimana suka dukanya di Pulau Buru. Dan ternyata yang tidak ikut ditangkap pun tidak kurang pedihnya ya apa yang dialami. Hari ini gue ingin memperkenalkan salah seorang narasumber yang mengalami hal paling mengerikan yang pernah dibayangkan oleh seorang perempuan. Langsung aja gue perkenalkan mulai dari Bapak dulu. Bapak siapa maaf? Sudarno. Bapak Sudarno dan Ibu? Ibu Karsem, Ibu Karsem. Karangtalok. Ibu Karsem Karangtalok. Ibu usianya sudah berapa maaf Bu kalau boleh tahu Bu? 6 tahunnya kalau mboten kenal. Neng kelahiran 82. tahun 42 42. lahiran. Selain 42 ya. Kurang lebih 82 ya. Iya. Bro, sorry gue disclaimer dulu. Kenapa kita bertiga di sini? Karena ibu ini kalau gue ajak ngomong langsung bahasa Indonesia agak sulit ya. Makanya gue minta tolong sama Bapak untuk kalau ada yang kurang bisa gue pahami untuk ditranslate ya Pak. Ya. Oke. Karena nggak sekolah sih. Aduh, sama Bu. Nggak sekolah saya butuh plus Bu. Hmm. Ya, nggak bisa bilang apa-apa. Oke. Ibu kalau boleh tahu di saat sebelum 65 terjadi, ini Ibu saat itu aktif di kegiatan apa sih Bu di desa Ibu ini? Buruh tambur. Buruh tani ini Tani. kerjanya. Oh, buruh tani. Iya. Dan artinya kan orang-orang yang disinyalir terlibat itu kan mungkin bergesekan dengan organisasi-organisasi yang dianggap underbow dari PKI itu sendiri. Apakah Ibu ini ada ini Pak bersinggungan dengan salah satu? Oh ini ibu ini dulu ya hanya belajar nari, ikut-ikutan ya belajar belum jadi penari ya belajar nari. Jadi Ikut-ikutan. penari kan bisa tulisan karena nggak bisa nulis, mau ikut-ikutan. Ikut-ikutan. Iya. Waktu itu berarti Ibu belajar nari ini wadahnya apa namanya Pak? Namanya Lekra, Lembaga Kebudayaan Rakyat. Mbah Karsem adalah contoh rakyat kecil yang tidak mendapatkan perlindungan hukum. Beliau adalah gadis desa yang di tahun 65 tidak sekolah akibat kemiskinan, yang mengharuskan Mbah Karsem bekerja di ladang di usia belia. Sebagai buta huruf, beliau tidak mengerti situasi politik yang terjadi dan mengikuti kegiatan seni sebagai hiburan yang ternyata di bawah naungan PKI bernama Lekra. Ini adalah awal mula kisah mengerikan yang merubah hidupnya untuk selamanya. Lembaga Kebudayaan Rakyat. Iya. Oke. Termasuk ibu sendiri nggak ngerti Lekra itu apa. Oh menarik. Berarti saat Ibu bergabung ke Lekra itu, Ibu sendiri nggak ngerti Lekra ini apa ya? Karena Enggak, Ibu sama hanya senang sekali nari. nggak tahu. Sama sekali nggak tahu. Enggak. Oke. Ibu berarti senang Mau nari, ikut-ikutan. ikut-ikutan, gabung Lekra, tiba-tiba peristiwa 30 September ini meletus. Iya. Oke. Setelah itu gimana Pak kondisinya di sini Bu? Bapak dan Ibu mungkin bisa menjelaskan. Ya ini di sini kan, ini kan saya sering cerita sama ini Bu Karsem, sering datang sini saya malah. Ini saya tanya-tanya, memang pada waktu itu dia mengalami apa ya, sering ditakut-takuti, terus sampai ada, ini Ibu Karsem ini sudah berapa kali saya tanya, juga mengatakan kalau pada waktu itu juga pernah oleh orang ini. Coba tanya sendiri sama Bu Karsemnya. Ibu Karsem di saat 30 September itu meletus, Bapaknya di tangan. bapaknya Enggak, Iya. masih tahan. Oh. Cuma diambil. Sampai sekarang saya nggak tahu di Iya. mana. Di tempatnya tidur atau mati enggak tahu. diambilnya di rumah Di rumah. oleh Ya enggak tahu yang banyak sering situ ke rumah. oh kalau yang Bapak cerita itu yang malam suka pada datang nyari itu. Iya, ya. Oh bapaknya kena, Dan diambil. diambil dan nggak tahu ditahan atau apa Nggak tahu di mana aja nggak tahu.
sampai sekarang. Saat itu apakah Bapak bergabung dengan Ormas PKI ini, Bu? Enggak tahu. Enggak ya, enggak tahu juga ya. Karena memang benar-benar enggak tahu orang sini ya. Setelah Bapak diciduk, situasinya gimana, Bu, di keluarga Ibu saat itu? Enggak, isinya mau nangis. Adanya menangis. Nangis. Bapak disuruh nangenting sampai perang-perang sasar. Ya, di mana bapaknya sampai berapa bulan nggak pulang. Pulang gitu. Oke. Tiap malam nih ada yang didubrek, dibeduk rumahnya, banyak gitu. Dibakar. Bakar. Ada pembakaran, ada apa di sini? Oh, rumahnya pada dibakar-bakarin. Itu yang melakukan siapa, Bu? Ya nggak tahu. Bukan keluarga sini? Bukan. Masa ya. Tadi mau memobilisir masa ini berarti ya. Artinya dengan situasi di rumah Ibu sudah tidak ada kepala keluarga. Nggak ada. Berarti di rumah tinggal siapa? Ibu? Ibu, mbak, adik ulo. Perempuan semua? Perempuan. Oke. Setelah itu, Bu? Setelah itu apa yang terjadi setelah itu, Bu? Setelah itu tiap malam Ya, didatangi orang-orang itu yang tidak dikenal ibunya ini. Takut-takuti. Ya, sampai tiap ya. malam nggak tidur di rumah. Kalau tidur di rumah dilarak, sing larak niku ditutup rai. Ya, ditarik, kalau di rumah ditarik sama orang yang tidak dikenal. Soalnya wajahnya ditutup. Wajahnya Ibu? Iya. Iya. Sana wajahnya, sananya kan. Mereka pakai topeng? Iya. Oke. Berapa orang, Bu? Enggak tahu. Enggak jelas. Enggak jelas. Kalau timbang tanggal wengi kula mendingan mati nangkan. Ya, keluhannya begitu, daripada saya lebih baik meninggal di sungai itu, ibunya. Rumahnya saya kan dekat sungai. Rumahnya dekat sungai ini. Itu kejadian itu hanya sekali atau gimana, Pak? Ah, berulang kali. Berulang kali tiap malam. Berulang tiap malam. Mendingan sing di gowonyeng ditukum mendingan sane kata. Lebih baik yang ditahan. Di sana banyak temannya dan tidak menderita seperti Ibu Karsem ini. Yang Ibu di Karsem, rumah iya, itu lebih menderita. Paringi dawa umure ngantos sepriki. Alhamdulillah. Nyoro-nyorone waktu urip Sini juga banyak ibu-ibu yang Banyak. banyak. Cuma udah meninggal yang banyak. yang masih Bu itu ya, Bu siapa yang masih ini. Nah, Iya. lupa. Udah. Seingat Ibu, itu berapa kali mereka datang dan melakukan itu, Bu? Ya, Ya setiap malam. nggak ingat nganu berapa ya, ya semaunya sana. Semaunya. Dan saat itu Ibu nggak bisa melapor ke polisi atau apapun? Lapornya bagaimana? Ya, Sama siapa? nggak berani. Nggak berani. Kalau berani sih iya, cuma kan nggak berani. Di saat bapak dan saudara laki-laki Mbah Karsem ditahan, di rumah hanya tersisa Mbah Karsem dan adik perempuannya tanpa ada perlindungan dari siapapun. Di saat itulah tiap malam rumah didobrak dan dimasuki banyak laki-laki untuk memperkosa Mbah Karsem dan keluarga. Mbah Karsem tidak tahu harus mengadu ke siapa karena aparat dan petugas sebagai perwakilan negara yang seharusnya hadir melindungi, tapi tidak pernah ada untuk orang kecil seperti beliau. Mbah Karsem sempat ingin mati saja daripada menanggung perlakuan biadab yang harus dia terima tiap malam selama berbulan-bulan. Tidak ada media yang mau mengungkap apa yang mereka alami.
ternyata masih ada hal yang lebih mengerikan terungkap setelah ini. Oke, lah ya nyoro sekali. Cepeng, Dipendang, dipegang sini, sini kalau nggak mau. kalau nggak mau ngapain kamu? Saat itu ibu usia berapa, Bu? 23 ya. Usianya 23 tahun. Dia pada waktu itu 23 tahun, bareng tua. Iya. 23 tahun pada waktu itu. Itu berhenti setelah berapa lama perkiraan Ibu? Dia lupa, nggak sadar. Iya, nggak jelas. Dengan sendirinya seperti menyusut itu. Berkurang, sininya juga semakin tambah usia, ada apa kan. Ada mungkin 1, 2, 3 bulan berturut-turut seperti itu? Iya. Ada. Mungkin lebih ya? Lebih. Ibu orang yang tidak tahu apa-apa dan Bapak juga diculik dan nggak sebatas itu, berarti Ibu juga mengalami kan oleh orang-orang ini. Iya. Dan ini Ibu nggak jelas ini siapa dan bagaimana orang. Enggak, sama sekali enggak jelas. Enggak, sama sekali enggak. Dan sampai hari ini nggak pernah ada proses penyelidikan atau apapun itu terhadap hal itu, Bu. Enggak ada. Dan yang mengalami ini bukan hanya Ibu sendiri berarti. Banyak di sini yang kena seperti itu. Sini saja banyak, desa sini saja banyak. Dan sudah banyak yang meninggal. Di rumah situ, sana itu. Sini ada semua daerah sana ada 40-an orang yang itu diperkosa. 10 orang satu desa? Iya. Lebih? Nah, iya yang data tempat saya kan dulu kan saya data. Wah. Oke ya waktu gue sampai lagi dia. Demi wong menang. Tuh, karena menang dia. Jadi semaunya sendiri. Artinya mungkin dulu di desa ini mungkin banyak yang bisa dibilang simpatisan PKI. Iya, yang enggak basis lekerannya ya. basis lekerannya banyak ya. Sehingga mereka merasa bisa melakukan apapun. Iya. Yang di dalam penjara pun diperlakukan seperti binatang, yang di luar pun juga. Iya. Wah, ini hal yang apa ya? Mungkin jarang yang tahu, Pak ya. Iya. Seperti ini. Karena banyak sekali yang berpikiran semua yang ditahan sebagai tahanan politik itu pasti terlibat dengan peristiwa lubang buaya, begitu. Dan ternyata banyak, ini bro ya, banyak sekali kasus-kasus seperti ini yang tidak tahu apapun, bahkan Jadi sama sekali. nggak tahu bro ya. Jadi kita harus bisa melihat hal ini lebih jernih ya, maksudnya nggak semua orang loh tahu hal seperti itu. Mungkin kalaupun ada 1, 2 mungkin di tempat lain, tapi di tempat lain nggak tahu kan sangat nggak fair kalau semuanya tuh disamakan gitu. Wis wong lagi kurang mangan, Pak. Lagi kurang mangan ra wong. Iya pada waktu itu ya. Kekurangan makan pada waktu itu kan. Kelaparan ya. Iya. Iya, pada kelaparan tiap malam Bapaknya sudah diambil dulu, tapi kan lebih menderita. Maka ini katanya Bu Karma ini lebih baik yang masuk ditahan daripada di rumah. Penderitaannya lebih berat. Lebih berat. Berarti sampai hari ini pun Ibu masih traumanya masih besar banget Bu ya. Iya. Ingat itu ya. Maaf Bu ya, bukan yang kita ngomong itu, tapi biar hal-hal seperti ini biar masyarakat juga tahu Bu. Ini pernah terjadi loh Bu. Dan di desa ini nggak hanya ibu seorang ya. Ibu bilang tadi bahkan mungkin 40 orang lebih. Iya. Ini berarti udah tragedi kemanusiaan ini bener-bener. Saya mencatat dulu kok, saya tanya satu persatu.
Oh, Bapak sempat mencatat itu? Iya. Yang tercatat oleh Bapak waktu itu berapa, Pak? Ya sekitar 40-an itu. 40-an. Ini bro, kita break dulu biar ibu jaga. Tenang dulu. Break dulu ya. Dan semua peristiwa itu, Bu, mereka tidak kembali lagi itu, menurut Ibu tuh di saat sudah situasi kayak gimana sih, Bu? Akhirnya? Bisa nih aman mana kuwi wis keadaane wis kepriye bisa disampan ora di Lalen, lupa. Sudah lupa. karena nggak sadar udah, Iya. nggak sadar menggelambang, ketiduran aja, nggak ada yang ngurus, bubar semua. Nah, terus Bu, hariannya penghasilannya apa? Harian penghasilan kulimatun, buruh tani di sawah Abu di rumput, tanam, tadi. untuk makan setiap hari. Iya. Pasca kejadian itu artinya kan masyarakat luas ini tahu dong di sini korban perkosaan banyak, ya kan? Nah setelah itu maaf, masyarakat ini sendiri pandangannya gimana? Apakah mensupport, saling mendukung, ataukah justru memandang dengan rendah atau seperti apa? Benci gitu ya. Mengecilkan gitu? Iya. Itu ya, Saya seperti apa saat itu? masyarakat ini priye? Karo sampean podo Biasa, orang membenci lah ya. sama sekali. Oh mereka pun tahu apa yang sedang terjadi gitu ya? Iya, soalnya basis sih banyak jadi. Oh iya, semuanya senasib ya di Iya. sini ya. Oh berarti memang di saat para suaminya ini diciduk semua, Iya. ya orang-orang ini tahu nggak ada pelindung di rumah ya. Iya. Karena kesempatan buat mereka ya. Biadab banget ya. Akhirnya ibu ini sebagai buruh tani ya, sebagai buruh tani itu bapak ibu sampai detik ini pun dari diciduk itu nggak kembali. Enggak, Nggak pernah ada kabar apa saja. enggak ada kabar apa-apa. Ternyata terungkap yang terjadi lebih mengerikan dari yang tim Jelajah Malam bayangkan. Itu terjadi di setiap rumah yang disinyalir terlibat PKI. Dan menurut data yang dikumpulkan Pak Darno dan warga desa, kurang lebih 40 wanita yang dengan tegas dibantah Mbah Karsem bahwa korbannya jauh lebih banyak dari itu. Ayah Mbah Karsem tidak pernah kembali sampai hari ini, yang diduga menjadi korban di salah satu kuburan massal anggota PKI yang banyak ditemukan di wilayah Pemalang dan Pekalongan. Hal ini tidak dapat diverifikasi karena tidak ada upaya penggalian untuk mengidentifikasi para jenazah di lubang-lubang itu. Ini hanya kasus di desa Mbah Karsem, tidak menutup kemungkinan di wilayah lain juga terjadi. Kan kalau di beberapa tempat saya sempat mendengar itu sering ditemukan ada yang namanya kuburan massal dari orang-orang yang dituduh sebagai PKI. Apakah di daerah sini ada Bu yang berlaku seperti itu? Iya, kemungkinannya. Ada Ini ada berapa tempat sini kok? di tempat Kira sih. Berarti sekarang Menggaret, Ya, Weduri, Baduri, Sem, Widuri kan Widuri kan sing nang pinggir Pantai. nang pinggir pantai kan wis campur banyu wis ilang lah kan. Berarti sampai tanda dah gitu. Banyak sini ya. kuburan massal seperti itu ya? Mm. Bahkan ada yang dibuang ke laut gitu ya? Benda kalau dibuangnya di tepi laut. Di tepi laut. Ya di tepi laut akhirnya ya mungkin katut sana Nyut. seperti Pekalongan ini. Berarti memang bener Bu ya yang isu-isu banyak penyembelihan orang-orang PKI itu bener ada tempatnya ya berarti. Dan sampai sekarang itu pernah nggak ada usaha dari
Pemda atau warga yang untuk menggali dan mencari para keluarganya yang hilang? Nggak ada. Jadi pemerintah itu nggak ada yang punya inisiatif atau bagaimana terhadap korban kita ini. Jadi nggak ada sampai sekarang. Entah itu yang ditahan maupun yang hilang itu nggak pernah nanya, nggak pernah ditanya. Diabaikan gitu saja. Iya, ya sudah dianggap apa udah lupa. Apalagi generasi sekarang penjabatnya ini ngerti malah. Orang ngerti apa? Iya. Kan karena begini Bu, kalau di masyarakat awam nih, mereka tahunya semua papol ataupun keluarga PKI itu dibilang ini orang-orang yang tidak beragama. Nah ini ibu berhijab loh. Itu kan nah, makanya itu bro. Jadi di sini ya, ini fakta ya, maksudnya kalau dibilang mereka ini juga sebenarnya nggak mengerti PKI itu apa. PKI itu apa? Nggak ngerti orang Pak. Bener-bener ibu nggak PDI itu apa? Ngerti ngomong lekra kan merujuk. Ibu ikut lekra karena lekra itu wadah kesenian menari, dan keluarga ibu dicap sebagai PKI. Oh gitu. Dan ini terjadi terhadap mungkin ribuan keluarga Bu ya, nggak hanya ibu ya, yang mengalami hal ini Pak ya. Itu bro, ini realitas ya, realitas yang memang kita harus ngebuka mata ke depan ini. Jadi ini semua berawal dari konflik perang dingin. Perang dingin antara Barat dan Timur yang imbasnya perebutan pengaruh ini ke Indonesia. Sampai akhirnya anak-anak bangsa ini, bahkan sebagian besar orang-orang tidak berdosa yang nggak ngerti apa-apa. Ya, contohnya adalah orang-orang tua yang kita sana kaki gambaran yang sokono wong takon kepriben semua. Ya wis orang nggak usah. Isok Takon bersih. takon kaki. Ya wis sampai ora mampu ya ora susah. Oke, ini sebentar. Ini ada yang mau ditambahin nggak sama ibu nih? Udah, ini kan tadi tanya kalau ada orang lain nanya seperti ini gimana? Ya terserah saya. Oh, kalau ada yang mau wawancara begini. Ya, kalau memang sudah nggak siap dan tolak saja. Betul. Ya udah cukup. Oke, sebentar Bu. Ini saya penutupan dulu Pak, bentar ya. Oke bro, mungkin udah cukup jelas ya apa yang disampaikan oleh ibu tadi, bahwa memang yang dialami oleh ibu ini mungkin hanya satu dari ribuan keluarga yang mengalami hal yang sama. Mereka tidak mengerti apa itu yang namanya PKI. Mereka mungkin kayak ibu ini, dia suka menari dan dia ikut di wadah kesenian yang ada saat itu, ada lekra. Dan dia sendiri nggak mengerti bahwasannya lekra itu adalah underbow dari organisasi PKI, sehingga beliau pun dan keluarganya dicap dan distigma sebagai anggota PKI yang mendapat perlakuan lebih biadab lagi dari apa yang dilakukan orang-orang yang mengatasnamakan dirinya anti PKI. Mereka segala macam. Ini adalah menurut gua nggak ada kebenaran atau kesalahan yang mutlak ya. Kedua belah pihak mungkin punya kesalahan masing-masing. Tapi di sini kita ngelihat dari sisi kemanusiaannya, bahwa banyak korban seperti ibu yang sampai di usia tuanya ini tidak tahu dan tidak mengerti harus mengadu kemana pada kekejaman dan apa yang pernah dirasa semasa ibu muda sampai detik hari ini tuh nggak pernah ada penegakan hukum sama sekali. Nggak pernah ada penegakan hukum Bu ya. Polisi itu nggak pernah ngusut. Nggak pernah ada Bu ya. Oke. Mudah-mudahan apa yang terjadi dengan Ibu Karsem ini tidak pernah terjadi lagi di bangsa kita ya. Kejadian yang betul-betul sangat biadab dari orang-orang yang mengaku anti PKI. Jadi oke bro, kita mudah-mudahan kedepannya kita bisa rekonsiliasi dan melangkah untuk Indonesia yang lebih baik. Masa lalu kita jadikan pelajaran, dan untuk ini gue juga sebelumnya gue ngucapin makasih banget buat Bapak ya, sudah bercerita juga tentang kisahnya, dan Ibu, maaf ya Bu ya, saya sudah sedikit membuka luka lama Ibu. Ya, mudah-mudahan ini jadi pelajaran Bu ya. Jangan sampai terjadi lagi Bu ya. Oke.
Mungkin Bapak ada yang mau sampaikan sebelum ditutup? Sudah. Ya, saya terima kasih atas kedatangan berdua ini. Ini ya bukan berarti membuka luka lama, tapi ini juga supaya jelas masyarakat terutama generasi muda ini supaya tahu yang sebenarnya apa sih orang-orang yang dianggap PKI, apalagi yang ditahan ini. Dengan adanya kita berbicara ini, menyampaikan hal ini kan mungkin generasi muda lebih tahu lagi kebenaran. Saya kira. Terima kasih ya. Oke. Mungkin Ibu udah cukup ya? Iya. Oke. Terima kasih. Oke bro, kita ambil pembelajaran dari ini semua. Semoga nggak pernah terjadi lagi. Gue udah speechless lah. Gue udah nggak ngerti mau ngomong apa, jujur aja. Mungkin gue tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.